Hello everybody. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Okay. Are you ready? Okay. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita semangat luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta pelatihan Diklat Dasar Fungsional Penyuluh yang berbahagia. Pada pagi ini kita akan membahas mata pelajaran metode penyuluhan pertanian. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Endang Rosid Sudianto. Saya berasal dari Jawa Barat. Saya sekarang sebagai widyaswara ahli media. Pendidikan saya S1 Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian untuk magisternya Teknologi Perikanan dan Kelautan. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah saya kenal. Ini ada Pak Yana, ada Pak Rahman, dan lainnya ini Pak Yuni juga. Bapak Ibu peserta pelatihan, pokok bahasan pada kali ini pertama terkait dengan metode penyuluhan ini. Pertama terkait dengan pengertian, tujuan, dan prinsip metode penyuluhan pertanian. Kemudian pokok bahasan yang kedua nanti terkait dengan pemilihan dan penerapan metode penyuluhan pertanian. Kompetensi dasar setelah selesai pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan nanti dapat memilih dan menerapkan metode penyuluhan pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan penyuluhan. Kemudian indikator keberhasilan dalam pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip metode penyuluhan, kemudian mampu memilih dan menerapkan metode penyuluhan pertanian. Masuk kita ke pengertian metode penyuluhan pertanian. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mencoba untuk mendefinisikan dari pengertian metode penyuluhan pertanian. Barangkali dari waktu di bangku kuliah ada yang bisa membantu saya. Silakan. Ya, silakan, Mbak Yana. Jadi pengertian dari metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi atau pesan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kepada pelaku utama atau pelaku usaha agar mereka dapat mau, tahu, dan mampu untuk mengorganisasikan dan menolong dirinya. Oke, iya. Barangkali ada dari yang lain atau bisa menambah dari definisi tadi dari Mbak Yana. Mbak Yana bilang cara atau teknik penyampaian materi pesan penyuluhan, kemudian oleh penyuluh pertanian kepada pelaku usaha, pelaku utama, agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya. Barangkali ada yang mau nambah yang lain? Ya, silakan Pak Rahman. Untuk menambah dari pernyataan Mbak Yana, saya mengorganisasikan dirinya dalam akses informasi pasar, teknologi, dan permodalan dan sumber daya lainnya, agar dari
pelaku utama dan pelaku usaha itu dapat meningkatkan produktivitas mereka, efisiensi usaha, dan pendapatan dan kesejahteraan mereka, serta agar terjadi kesadaran dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelestarian lingkungan hidup. Wah, Ya, Pak. mantap, iya, lengkap sekali ya. Tadi seperti disampaikan, dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Kemudian tadi sampai juga sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Malah tadi ditambah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup juga. Wah, lengkap sekali itu dari barengan itu. Jadi secara keseluruhan, pengertian dari metode penyuluhan pertanian itu cara atau teknik penyampaian materi atau pesan penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, kemudian teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya, dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, itu. Kemudian tujuan penggunaan dari metode penyuluhan pertanian. Pertama, metode penyuluhan pertanian digunakan dalam rangka mempercepat penyampaian materi penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses adopsi inovasi teknologi yang diserap oleh sasaran atau petani. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode penyuluhan pertanian. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengenal atau tahu terkait dengan apa itu prinsip-prinsip metode penyuluhan pertanian? Silakan. Ya Pak Yuni, silakan. Prinsip-prinsip metode penyuluhan pertanian bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke. Jadi tadi disampaikan sama Pak Yana, prinsip merupakan suatu pernyataan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman yang sudah disepakati dan harus dipegang teguh oleh setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu saya rangkum dari apa yang didefinisikan tadi sama Mbak Yuni. Jadi prinsip merupakan suatu pernyataan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman yang sudah disepakati dan harus
dipegang teguh oleh setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, sehingga kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip metode penyuluhan pertanian yang pertama, pengembangan untuk berpikir kreatif. Jadi prinsip pertama itu diharapkan nanti petani dapat mengembangkan daya pikir mereka untuk berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, tempat yang baik adalah di tempat kegiatan penerima manfaat. Jadi di tempat lokasi petani. Kemudian yang ketiga, setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya. Ya, misalnya satu hamparan kelompok tani. Yang keempat, ciptakan hubungan yang akrab dengan penerima manfaat. Jadi kita sebagai penyuluh harus berkomunikasi dengan baik, ciptakan hubungan yang akrab, sehingga nanti dalam proses adopsi teknologi bisa lebih cepat. Yang kelima, memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan. Dari prinsip ini diharapkan nanti para petani dapat melaksanakan apa yang kita sebutkan dan terjadi perubahan. Ini jenis-jenis metode penyuluhan pertanian. Tidak ada ceramah, ada demonstrasi, ada ajang sana, kursus tani, perlombaan, pameran, magang, mimbar salesehan, ada temu karya, temu lapang, temu tugas, temu usaha, temu bicara, widya wisata, karya wisata, sekolah lapang. Nah, ini ada tayangan dokumentasi beberapa jenis metode penyuluhan. Ada ajang sana, ini langsung penyuluh ke kelompok, ada kursus tani, kemudian ada magang, langsung petani magang di tempat yang berhasil. Ini ada selesehan biasanya KTNA. Ini ada pameran juga. Kemudian ada perlombaan juga, ada temu karya, ada temu lapang, ini dokumentasi temu usaha, kemudian temu tugas, ini peneliti penyuluh bergabung dalam satu kegiatan, ada temu bicara, kemudian ada widya wisata, jadi sambil belajar lalu wisata. Nah, ini ada sekolah lapang. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, kaki, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ya, semoga materi ini dapat menjadi bekal bagi saudara untuk menjadi penyuluh pertanian yang handal, mampu memilih dan menerapkan metode penyuluhan pertanian yang tepat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.